warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Al-Qadri Gotama SPD selaku narasumber, yang kami hormati Majelis Guru beserta Tendik SMA Negeri 1 Pekaitan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang memberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan lab dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat berangai salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat beliaulah kita diberi petunjuk dari zaman kegelapan menuju zaman terang beneran, yakni agama Islam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah dalam acara ini. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Acara diseminasi budaya positif by Al-Qadri Gotama SPD CGP Angkatan 7 peserta PTG Angkatan 9 Kabupaten Prokandir Provinsi Riau. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum acara inti kita doa dulu. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mahmud. Kepada Bapak Mahmud kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zurrina wa maulana Muhammad fil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma afina an ribadid dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafara lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala mahabbatika wa ala mahabbati rasulik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan doa tadi, mudah-mudahan acara seminar kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut ke acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Al-Qadri Gotama SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terutama dan paling utama yang saya hormati dan yang selalu saya banggakan, saya cintai ialah Bapak Ibu guru semua yang ada di SMA Negeri 1 Pekaitan, karena telah menyempatkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bisa kita berkolaborasi di dalam seminar ini untuk penyamaan atau kebiasaan
budaya positif. Dan yang sangat saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 serta staf atau tenaga pendidik SMA Negeri 1 Bekaitan. Dan tak pernah lupa dan luput kita selalu mengucapkan rasa syukur atas kenikmatan yang telah kita rasakan, kita nikmati khususnya pada hari ini, sehingga kita bisa berada di ruangan ini dengan keadaan bahagia tentunya dan sehat yang kita harapkan untuk sekarang dan yang akan datang. Dan untuk tidak memperpanjang mukadimah karena kita keterbatasan waktu dan materi ini sangat asik akan kita bahas, dan di sini saya menggarisbawahi saya bukan mengajar. Ya, karena kalau diarahkan mengajar mungkin Bapak Ibu sangat luar biasa pengalamannya, pengetahuannya, apalagi tentang budaya positif. Di sini cuma penyeragaman atau menyamai pemahaman, serta kita akan berkolaborasi tentang pembiasaan budaya positif. Baiklah, kita langsung aja ke layar atau ke slide ya, sesuai dengan judul kita, diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan kita, tentunya SMA Negeri 1 Bekaitan. Di sini saya akan memperkenalkan diri, ya mungkin Bapak Ibu sudah sangat kenal atau masih kenal nama, karena ini salah satu syarat kelulusan di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Ya, di sini saya Al-Qudri Guatama SPD, calon guru penggerak angkatan 7, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Ya, baiklah, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini seperti biasa, di mana seminar atau seperti workshop lainnya, tujuan pembelajaran. Di sini CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ya, di sini nanti akan ada beberapa item atau materi yang lingkupnya budaya positif, nanti akan kita ikuti bersama dan kita akan berkolaborasi untuk menyamai pemahaman. Di sini ada video. Ya, video ini bisa mengarahkan kita ke perubahan pragma belajar. Nah, ini seperti pertama saya jadi guru. Nah, di sini asik. Anak-anak, Kita lihat minggu bersama. kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba, Pak. Jadi nggak ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Ayo kita lihat Bapak Ibu. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada Jadi kalau kita berundang panik kita sakit kepala. benda yang tidak hidup. Contohnya matahari. Coba-coba jangan ribut. Jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan,
ketahui ayam dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, kalau saya menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama mamalia. Kamu tidur aja sih. Coba, Abi, apa arti binatang mamalia? Bapak mama Mia. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Ya, baiklah Bapak Ibu yang luar biasa. Kita lihat video ini, kita kembali ke masa-masa kita dulu atau yang pernah menjalani ini, dan ini akan kita relevankan dengan pendidikan dengan paradigma baru. Dari video yang kita lihat, seperti ada judul di atas, amati video berikut. Dari video yang kita amati ini, apa yang bisa jadikan bahan pemantik atau pertanyaan atau pernyataan dari video tersebut, dari hasil pengamatan kita? Pak Kafi, dari video tadi itu apa yang bisa kita dapatkan pelajaran ataupun pertanyaan yang bisa kita utarakan dari video tersebut? Apa yang kita dapatkan? Misal dari hasil kita mengamati video tersebut, apakah ada muncul pertanyaan atau kesimpulan atau pernyataan? Bu Intan, karena kita tidak pakai wireless, nyangkut. Tapi tidak apa-apa juga untuk kita bersama bisa kita cari nanti bagaimana serunya. Materi seru sebenarnya. Kalau menurut saya Pak, dari hasil yang saya amati dari video itu, mungkin pembelajaran lebih mengarah ke satu arah gitu Pak. Ke satu arah di situ Bapak itu lebih dominan. Dia bertanya, tapi dia tidak menyiapkan anak untuk menjawab apa yang ditanyakan dia gitu. Jadi dia akhirnya dia bertanya, dia sendiri yang menjawab. Kan lebih ke satu arah. Sangat luar biasa tanggapan yang bisa diberikan oleh Bu Intan dari hasil pengamatan video tersebut. Bu Intan menyimpulkan atau berpendapat bahwasanya hasil pengamatan dari video ini ialah pembelajaran berpusat hanya kepada satu titik, yaitu hanya dipegang kontrol oleh seorang guru, ya, teacher center. Apakah ada lagi tambahan, Pak Dika? Boleh. Ini tak sampai pula kabelnya Pak Dika. Nah. boleh. Pak Suko, boleh. Ini pengalaman kita bersama. Coba kasih tanggapan dari hasil pengamatan dari video itu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Tak apa. Setelah video ini saya amati, ini dulu saya pernah ngajar. Itu dia. 9 tahun yang lalu saya ngajar. 9 tahun yang lalu, 2009 sampai 2020. Saya ngajar di SD. Ini dari video ini saya guru ini tidak memperhatikan sama sekali keadaan kelas. Ada namanya dulu PTK itu namanya penelitian tindakan kelas. Di situ jadi kalau kita sebelum mulai belajar itu kita tenangkan dulu di dalam ruangan kelas itu agar siswanya itu dapat mempelajari materi yang akan diajarkan. Ya itu aja dulu Pak. Nanti kalau ada lagi saya kasih pandangan.
Ya siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kepada Pak Suko, ya sangat luar biasa tanggapan Pak Suko dari hasil pengamatannya dari video yang kita tonton bersama tadi. Bahwasanya di sini bisa disimpulkan Pak Suko atau istilahnya dapat diidentifikasi ada masalah kekurangan kontrol terhadap siswa, pengelolaan kelasnya sangat kurang dan tidak pernah melaksanakan tindak Pak Suko? Penelitian tindakan kelas. Jadi tidak ada refleksinya terhadap aktivitas sebagai seorang guru dari hari ke hari, masih berada dalam satu titik, yaitu teacher center. Ya baiklah, dari dua pengamatan tadi yang dapat disimpulkan itu sangat luar biasa terhadap materi kita hari ini. Ya, perubahan paradigma belajar. Mari kita lihat di slide berikutnya. Perubahan paradigma belajar yang kita kenal dengan kurikulum merdeka yang mengarah ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 item yang mengarah ke profil pelajar Pancasila. Di sebelah slide itu ada sedikit coretan, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah sangat relevan terhadap tanggapan Bu Intan dan Pak Bowo terhadap video yang kita lihat bersama, yaitu kita masih menggunakan metode konvensional, masih kita dewa yang di kelas, anak tidak bisa mengekspresikannya, atau pembelajaran tidak berpusat kepada peserta didik atau student center. Nah, di sini ada pengembangannya dari kreativitas, kemandirian, kebinekaan global, bergotong royong, iman dan takwa, dan dibulatkan menjadi profil pelajar Pancasila. Di situ ada item-itemnya yang kurang jelas, dari mandiri, dari kreativitas, dalam kebinekaan global, bergotong royong. Ya, di situ akan kita bahas di kegiatan kita sore hari ini. Ya, di sini ada permainan atau ice breaking. Ya, di sini ada ice breaking. Semuanya punya tangan, kan? Ada tangan kanan, tangan kiri. Kalau Pak Suko biasa tangan kanannya bukan tangan ini. Nah, ada pangeran di sebelahnya. Tangan kanannya banyak, ya, tangan kirinya satu. Ya, di sini kita pahami bersama. Yuk praktekkan bersama Bapak atau Ibu guru hebat. Nah, di sini ada kalimat. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, itu kalimat dulunya. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda atau dengan inisial B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda atau inisial B tersebut boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda yang banyak terjadi di birokrasi kita. Ada amplop, itu boleh kalau di game ini. Ya, coba kita masuk ke ice breaking-nya. Boleh semuanya mengepalkan tangan kanan, mengepalkan tangan kanan, dan isi di kepala tangan kita tersebut sesuatu yang sangat berharga. Dan untuk berikutnya, cari pasangan Anda untuk melobi, bahkan menawari
bahkan menggelitik untuk bisa mengetahui isi kepala tangan teman Anda tersebut. Kita tentukan waktunya 5 menit dari sekarang untuk melobi cari pasangannya. Ayo cari pasangannya. Pak Bowo boleh dengan Bu Sri, Bu Halimah boleh dengan Pak Bowo. Yang penting ada pasangannya untuk menggoda agar bisa tahu isi kepala tangan teman kita tersebut. Ayo Bapak Ibu, kita cari bermacam cara. Boleh di toko, boleh boleh di hardik, boleh digelitik, boleh di cowok, boleh, asalkan kita tahu apa isi kepala tangan teman kita yang ada di sebelah, di belakang, atau di depan. Apakah ada yang mampu? Pak Andika, pasangan yang ingin Anda godai yang mana? Ayo, Pak Andika, apakah tahu di sebelah Anda apa yang ada dalam isi genggamannya? Apakah iya kosong, Ibu? Jangan disampaikan apa isinya. Ada yang sangat berharga tentunya, Ibu. Pak Andika, apakah bisa mengetahui yang berharga tersebut? Boleh? Oke. Kalau Pak Mapin, apakah tahu siapa pasangan yang ingin Anda ketahui? Apa isi genggamannya? Nggak tahu apa isinya ya. Pengen tahu nggak apa isinya? Pengen tahu nggak jotos? Ayo, ada yang tahu? Ayo. Ayo, ada yang tahu? Kosong. Ayo. Ayo, di situ. Ayo kita balik lagi ke sini. Ibu-ibu, bapak-bapak, hebat. Kita lihat dari hasil gepalan SPG kita tadi itu mempunyai makna yang sangat luar biasa. Ya. Untuk materi kita di sore hari ini, kita lihat pertanyaan pemantik di awal yang timbul. Apakah Anda tahu inisial B atau teman kita tadi membuka kepala tangannya? Anda atau B tadi membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Bagaimana Lutfi? Bu Lutfi? Lutfi pula. Oh baru dah. Pak Budi, Mister? Apakah Pak Budi membuka kepala tangan temannya? Tidak. Jawab jujur aja Pak, karena ini mempengaruhi materi kita ke depannya. Mengapa? Apa alasan Pak Budi atau alasan teman Pak Budi membuka kepala tangan yang ada di masing-masing kita, atau tangan Anda atau tangan saya sendiri? Ayo Pak Budi, apa alasan kita? Alasan Pak Budi untuk bisa membuka hatinya Pak Kafi, kepala Pak Kafi. Nah, sudah jelas ya Pak Budi, kita ingin tahu kenapa begitu kokohnya Pak Kafi menggenggam tangannya. Tentu ada hal yang digenggamnya yang sangat berharga ingin dilindunginya. Itu salah satu, itu paradigma yang saya baca dari kepala tangan Pak Kafi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Bagaimana Bu Sri? Apakah Bu Sri atau teman Bu Sri menutup kepala tangan Bu Sri? Enggak, ya kan? Itu atas kesadaran sendiri. Ya, kita atas kesadaran sendiri, tidak ada bantuan. Ya, alasan Bu Sri atau teman Bu Sri tetap menutup kepala tangan Bu Sri. Apa alasan? Sesuatu yang berharga. Salah satunya cinta ya Bu Sri. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutupi kepala tangan kita? Ayo Pak Suko. Diri sendiri, sangat luar biasa. Ya, tentu yang bisa membuat kita bergerak, beraktivitas atau mempertahankan sesuatu hanya diri kita sendiri. Ya, saat itu
Semangat Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, ya kita lanjut. Itu paradigma yang ada di diri kita masing-masing. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, ya, atau ilusi kontrol. Di situ ada satu ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Empat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti yang kita peragakan tadi di ice breaking di kepalan tangan kita masing-masing. Nah, di situ ada ilusi. Ya, kalau kita sebagai guru, ilusi guru mengontrol murid. Kalau seorang guru kalau udah memerintah, kebanyakannya 99% berhasil bintang kan? Kau buka tangan. Kalau lagi diarahkan ke nilai, itu langsung. Lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Coba Pak Haji tadi bilang gitu, kalau tak kau buka ya tanganmu, bete umurmu. Itu langsung merasa bersalah tuh, masa kayak gitu Pak gitu. Kita mau masukkan kontrol. Salah satunya ilusi. Ya baiklah, kita lanjut. Ini sangat asik Bu, kalau kita terapkan ilusi-ilusi ini nanti tenang. Ini akan saya share. Kalau Ibu Bapak mau slide ini. Ya lanjut. Makna disiplin. Apakah disiplin itu, Pak Mapin? Kasih sedikit biar penyemangat, karena siang Pak Mapin, karena suara Pak Mapin ini suara emas sepertinya. Karena Pak Mapin kan orangnya di lingkup disiplin, baris berbaris kan, bina komando. Ya silakan Pak Mapin. Enggak apa-apa Pak Mapin. Buka baukan dulu. Enggak apa-apa, baca. Disiplin itu menjalankan sesuatu aktivitas atau kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Mantap, luar biasa, sangat bisa dimengerti. Untuk kita bersama, tadi ada beberapa dari Bu Ika, Bu Sri, S, Pak Mapin, bahwa disiplin itu tuh bisa disimpulkan bahwasanya suatu aktivitas yang dilakukan, yang kita mengarahkan ke siswa, yaitu sesuatu yang aktivitas yang dilakukan sesuai jadwal, tepat waktu, mengikuti instruksi, mengikuti aturan yang berlaku. Itu disiplin pada umumnya yang kita tahu bersama. Baiknya apakah ada slide berikutnya yang memaknai disiplin? Mari kita bersama menganalisa Bapak Ibu. Di sini slide yang kita lihat di depan, makna disiplin. Disiplin dalam budaya kita sering diartikan sebagai tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Ya, tadi sudah termasuk yang telah disimpulkan atau dikasih clue-nya oleh Ibu Ika, Ibu SS dan dan Pak Mapin. Ya, namun disiplin juga dapat dianggap sebagai suatu yang dilakukan pada orang lain untuk memperoleh kepatuhan yang sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Ya, saya rasa ini bisa kita maknai bersama, kita pahami bersama tentang makna disiplin. Lanjut. Makna disiplin di sini sangat luar biasa pembukaannya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dan lanjut, disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebijakan universal global. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, baiklah, ini bisa kita pahami bersama makna disiplin ini. Kita lanjut, nilai kebijakan universal. Ini salah satu materi yang akan kita analisa bersama. Jika tidak ada pemahaman-pemahaman yang baik, bisa kita pertanyakan, kita diskusikan.
Ya, di situ ada kata bernyanyi yuk. Apakah Bu Sri bisa bernyanyi? Ayo Bu Sri bisa bernyanyi? Bernyanyi yuk katanya Bu Sri. Benarnya ialah tujuan positif dan universal yang diinginkan oleh semua orang dan dapat diterapkan pada berbagai latar belakang termasuk bahasa, suku, agama, dan sebagainya yang kita relevansikan ke profil pelajar Pancasila. Kita selalu mengarahkan sesuatu yang ada pada nilai-nilai pendidikan, ya. Kita mengarahkan selalu berpusat kepada peserta didik yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Ya, lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Motivasi terbagi dua. Ekstrinsik yang kita baca bersama tadi, kita paham tadi, berasal dari luar. Motivasi yang ada dari luar. Motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Ya, lanjut. Ya, di sini ada namanya orang Pekaitan, Diane Gosset. Dalam bukunya Restructuring, apa tuh Pak Budi? Restructuring School Disiplin menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. 3. Untuk menghargai diri sendiri. Ya, di situ bisa dibagi dari poin 1 dan 2 motivasi eksternal. Yang poin ketiga kita golongkan ke motivasi internal. Mungkin bisa dipahami, ini untuk umum. Ya, bisa kita pahami bersama ekstrinsik dan intrinsik ini. Kita lanjut. Hukuman. Ini yang sering kita hadapi di sekolah kita selama ini. Saya mau di pembahasan ini hanya bukan membaca slide, tetapi kita berpikir bersama untuk apa kita ada di sini dan kita memaksimalkan atau mengimplementasikan apa sumber bacaan kita ini agar bisa kita bersama-sama. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemarin saya udah mengajak Pak Totok, ada Pak Totok. Kemarin itu Pak yang saya laksanakan sama Bapak kemarin sama Bu Sri kemarin restitusi. Ya, ini nanti kita akan mengarah ke situ. Kita akan memahami apa hukuman, yaitu hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan. Ya, murid takut, memaksa, murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri. Konsep ini sangat kena di diri kita dan sangat rasa buruknya dari hasil hukuman. Konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan, murid akan menghormati peraturan. Konsep diri ini bisa dikatakan baik. Itu nanti kita analisa bersama. Jika ada yang menyangkut di pemahaman ini bisa kita diskusikan bersama, kita cari titik terangnya bersama. Dan yang ketiga, restitusi. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Ini tidak bisa dijalankan sendiri, Pak. Restitusi ini sangat memakan waktu, tapi hasilnya luar biasa kalau jadi kebiasaan. Yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dalam kurung tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan yang disebut Gosset,
di tahun 2004. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. Ini makin menarik ya. Nanti kita jelaskan apa itu restitusi, bagaimana cara penanganannya. Ya, ciri-ciri restitusi di sini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Poin pertama. Dan ciri-ciri restitusi berikutnya memperbaiki hubungan dan tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya yang sebelumnya. Ya, lanjut. Contoh penyelesaian kasus dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasus, siswa tidak mengerjakan PR. Ya, itu cluenya. Siswa tidak mengerjakan PR. Kita masih banyak menggunakan strategi atau metode memberi PR, pekerjaan rumah. Kalau di hukuman, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Apakah menyakitkan? Apakah timbul perasaan benci? Tidak suka pastinya. Dan konsekuensi, kita cocokkan dengan clue yang di atas. Guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat, itu konsekuensi. Apakah baik? Guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Itu akan timbul budaya positifnya jika tidak mencontek atau mencontoh yang lain. Kalau di restitusi, contoh penyelesaiannya, guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Kata lainnya kesepakatan kelas. Ya, selalu. Lah, mantap. Itu salah satu yang harus dijadikan pegangan kita saat bertemu sama murid. Ya, kita ulangi lagi. Menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dilanggar dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Restitusi di sini panjang kalimatnya Bapak Ibu, dan memiliki mekanisme yang agak menjelimet kalau baru dilakukan. Kalau ada kebiasaan itu dengan pandangan ibu aja, bapak aja, anak udah di situ ada posisi kontrolnya, membuat anak merasa bersalah, Pak Mahmud. Oke, kita lanjut. Itu restitusi, konsekuensi hukuman. Dari dulu siswa tidak mengerjakan PR. Kalau bagi Pak Toto, mana yang asik tuh Pak Toto dari tiga tuh Pak? Restitusi ya Pak. Karena kita memanusiakan manusia. Ya, kita lanjut. Karena di restitusi itu bisa tahu apa kendala umumnya. Kita kasih ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada pemantiknya. Ya, kita ambil di SD. Karena kita rata-rata dulu pernah melihat Bu dan kita punya anak di sekolah dasar ya Bu, Pak. Ya, kita baca di sini. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus namanya. Tapi Agus di sini udah pindah. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini ngeri nih, masuk ke bully. Nah, datang preman katanya kan. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Pak Haji, kasih pendapat. Kalau menurut saya panggil anak itu si Agus itu. Jadi dikasih nasihat ya, nasihat kalau itu nggak bagus, dan minta maaf, minta maaf sama kawan-kawannya. Siap, mantap, luar biasa. Tadi dah mulai terhindar dari hukuman, terhindar dari konsekuensi, larinya ke restitusi. Itu secara tak langsung lari ke restitusi. Ya, diawali dengan pertanyaan, why? Kenapa kamu berbuat seperti itu, Agus? Kata Pak Haji. Dan kembali lagi secara tak langsung Pak Haji tadi kembali ke
Kesepakatan kelas. Ya Pak Haji, tadi itu secara tak langsung kamu minta maaf. Itu kembali lagi ke restitusi. Dan lanjut ke pertanyaan 2. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Pak Kavi. Jawab ada beras. Menurut saya bisa jadi Agus berlatar belakang sesuai yang kurang perhatian dari orang tuanya, tidak dibontoti atau tidak dibekali untuk jajan atau makanan untuk si Agus sekolah gitu. Makanya dia seperti itu, Pak. Ya, menurut saya. Iya, siap. Saya di posisi Pak Agus gitu kan? Bukan posisi Pak Agus, tapi di posisi iya Agus. Nah, jadi di sini Pak Kavi menangkap dari ilustrasi atau pemantik di slide kita. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Menurut Pak Kavi berpikir sangat positif karena mungkin dia tidak ada duit jajan. Satu, poin pertama. Poin kedua, mungkin dia dalam keadaan ya isen, ya. Dan kedua, dalam kondisi keluarga yang tidak baik, broken, atau juga kurang dapat kasih sayang dari seorang atau kedua belah pihak, orang tuanya, bapak atau ibunya, sehingga dia mencari situasi yang ingin mengakui dirinya dengan memaksa, meminta, pokoknya menjadi preman dia gitu kan, aku rajanya gitu kan, itu salah satu itu pemikiran yang sangat baik. Kalau kita mendapat identifikasi seperti itu, kita lanjut. Di sini persepsi jawaban yang bisa kita lihat bersama. Di situ ada tanda-tanda merah, masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bila jawaban lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka kebutuhan adalah bertahan hidup. Itu salah satu rumus kebutuhan dasar manusia. 1, 2, 3, 4, 5 itu rumus kebutuhan yang ada pada diri manusia yang harus kita ketahui. Bila jawabannya senang, temannya jadi memperhatikannya, itu adalah nilai yang timbul ingin kasih sayang. Tadi ada yang dilakukan Agus, ya. Dan lanjut ke poin berikutnya, bila jawabannya merasa hebat, itu tadi itu centeng. Dia ada sesuatu kebutuhan dasar manusia yang mengarah sebagai penguasa, ya. Dia menguasai suatu hal, kekuasaan, pengakuan atas kemampuannya, biar dia terlihat ada, ya. Bila jawabannya bosan dengan bekal yang dibawanya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Di situ kita bisa lihat bagaimana cara mengatasi anak itu tadi Pak Haji. Benar, kita pertama kali memanggil si Agus, kita tanyakan, dari semua jawaban dari Agus itu mengarahkan ke kebutuhan dasar manusia agar bisa kita mengatasi masalah mereka sesuai dengan kebutuhannya, bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Itu akan mudah kita mengarahkannya. Itu menurut teori. Belum kita analisa, jika ada sesuatu yang seperti itu, kita langsung mengambil cara ini. Ya, di sini ada persepsi dari Agus tadi ya Pak Toto, bisa mengarahkan kita ke kebutuhan dasar manusia sehingga dia bisa melakukan seperti itu. Kecuali dia tidak dikasih duit jajan, tak mungkin. Ya, ya, kita lanjut. Makin luar biasa di sini yang kita lihat merah-merah tadi. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5 poin. Ya, bertahan hidup, cinta kasih atau diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan, love, power, survival, fun, freedom. Ya, semua perilaku memiliki tujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa yang dilakukan beserta didik kita, tetangga kita, anak kita, adik kita, orang tua kita, ada kebutuhan dalam dirinya sebagai dasar manusia. Di 5 poin ini yang dirangkumkan dari Kusen tadi. Ya, kita lanjut. Boleh Bu, semua pelajaran masuk. Iya, pelajaran masuk. Iya, kebutuhan dasar manusia. Karena itulah yang membangunkan hasrat kita, Bu. Jadi penjahat kah? Jadi baik kah?
Ya, posisi kontrol guru kita masuk ke kita langsung ke diri kita, Pak. Pak Mamun, Pak Ustaz, di situ ada 5 posisi yang harus kita tahu kita ada di mana. Kalau 1 menghukum, kita sering. Kalau 2 memberi rasa bersalah, sangat sering. 3 teman, itu punya karakter masing-masing. Ya, 4 memantau, sering kita lakukan. Manajer itu yang sering terlewati oleh kita. Ya, hah? Masuk teman nanti kita bahas. Nanti berkesinambungan. Teman Bu, gini, kamu tidak kasihan sama Bapak Agus? Agus, kasih senyuman. Itu sentuhan pertama kita menganggapnya teman. Kamu tidak takut nanti dimarah semua di kelasmu, Gus? Nah, itu kita menempatkan diri sebagai seorang teman. Tapi kalau kita menghukum, kau lari 60 kali lapangan, terlambat kan? Itu penghukum. Kalau memberi rasa bersalah, itu sangat gampang. Lihat, yang telah kamu lakukan itu terhadap temanmu, pantaskah? Itu membuat rasa bersalah. Pemantau, kita pantau 2 hari ini, 3 hari. Kemarin kamu buseri gitu. Kamu melakukan ini ya. Kamu melakukan ini ya. Kamu melakukan ini. Dan ini bukan, kalau manajer kita nanti kita lihat. Ini sangat luar biasa powernya, mengalahkan Pak Jokowi. Ini sangat asik. Ya, kita lanjut. Ya, di sini penghukum. Kita lihat langsung ke bawah. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, kita lihat sama-sama. Kamu selalu saja salah, Lutfi, gitu. Dan kamu, Lutfi, pasti selalu yang terakhir selesai. Langsung jasnya ke the point. Itu penghukum, Pak. Itu pengkerdilan karakter. Itu berbahaya, Pak. Sangat berbahaya. Kalimat ini berbahaya. Kita lanjut. Ciri-ciri penghukum. Nada suara tinggi. Woi. Salah satu. Ya, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjukkan menghardik. Anak tidak memiliki kesempatan untuk memberi saran, alasan. Dampak yang sangat terasa. Ya, murid akan marah, kecewa dan bisa menimbulkan dendam, membenci guru tersebut. Tunggu disimpan kau, Pak, mati. Ya, itu otomatis. Itu otomatis. Nah, itu otomatis. Ya, kita lanjut. Kita masuk ke membuat merasa bersalah. Nanti kita tanya jawab. Tapi mungkin tak ada tanya jawab, mungkin muncul. Karena udah kita rasakan bersama ini. Cuma nanti kita akan bahas ini sedalamnya dengan posisi-posisi benar-benar ada yang salah, Pak. Bukan bersalah, tapi agak itulah sedikit luar dari kesepakatan kita bersama. Ya, di sini kata-kata yang sering diucapkan adalah salah satunya hadis sambil merekam, ditengok. Ibu kecewa sekali dengan kamu, Pak Toto. Nah, itu udah mulai tuh. Ibu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba keluar? Orang tua kamu tahu, kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini. Janganlah, Pak, janganlah, Bu, mati saya. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Langsung dia mengibat. Ya, lanjut. Ciri-ciri pembuat merasa bersalah. Siapa di sini? Bu Irma kah? Bu Lutfi kah? Pak Haji kah? Pak Bowo? Pak Rauf? Bu Anies Baswedan? Bu Intan? Kita pahami bersama dan kita renungkan bersama ada di mana gitu. Iya, pernah. Karena yang asing itu cuma manajer. Itu asing. Nah, karena saya juga baru dapat ada rupanya dari 4 tuh ada tambahan manajer. Nah, lanjut. Posisi sebagai teman atau kontrol teman. Ini yang dipertanyakan sama Bu Anies. Kita langsung ke pertanyaan pemantiknya. Ayo bantulah demi Bapak, ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Nanti Ibu atau Bapak bantu bereskan. Ya, itu ada salah ketik, Pak. Ngantuk. Jadi bingung.
Di sini ada kontrol teman, dia dampak yang bisa kita lihat di depan, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampak positif dan dampak negatifnya. Kita anak pasti nampak titik negatifnya Pak Toto. Dia akan memilih siapa teman yang ngomong, siapa guru yang akan ingin dia konsultasi. Karena ini teman ini sangat luar biasa titik negatifnya. Dan dia gampang aja memegang pundak kita. Pak Andi, apa kabar? Dan merokok itu sangat luar biasa titik negatifnya. Ya, jadi kita lihat kondisi jika kita menganggap teman ke anak dan kita sudah banyak mengarah atau melihat ini. Dan lanjut ke pemantau. Seperti biasa, pemantau itu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau kuncinya apa, ya, kita hasilnya melihat dan kita menanyakan balik apa peraturannya, kesepakatannya, apa yang telah kamu lakukan. Kita seperti CCTV melihat tindak tanduk aktivitas, ya, yang telah dilakukan oleh peserta didik kita, murid kita, atau anak atau adik kita. Dan ciri-ciri pemantau, ya, suara datar, bahasa tubuh yang formal, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Apakah ada kita seperti ini? Sangat ada Bapak Ibu, yang bergerak cuma pena, tiba-tiba itu akan keluar pas pembagian rapor. Itu yang sering kita lakukan sebagai pemantau guru karena tidak ingin vokal atau sejenisnya. Ya, ini posisi yang sering kita bilang Mas Dewa. Ini posisi yang sangat teratas. Ya, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau, dan demi kalian bisa jadi suatu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau yang ada pada diri manajer. Ciri-cirinya saya lihat bersama. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing, mengatur. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, ya. Dan kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, paham ya Bapak Ibu? Bisa kita berkolaborasi untuk mengimplementasikan itu. Insya Allah bisa kita bukakan lagi karena ini waktunya siang, karena tidak penyeragaman, karena kita ramai tapi tidak bisa hadir semua karena kendala atau tanggung jawabnya. Di sini keyakinan kelas yang kadang terlewati oleh kita tanpa kita bertanya, inginmu apa? Harusnya Bapak bagaimana? Ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Mari kita bahas bersama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Ya, di situ jelas untuk keselamatan. Sebetulnya tadi itu saya harusnya slide-nya isinya sebelah tertekan. Ya, nah, bisa kita lihat bersama untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Bukan karena uang, Pak. Tapi kalau kita tertangkap, kita menghindari biar tidak ditangkap. Sebenarnya alasannya untuk keselamatan. Kalau untuk positifnya, ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Seharusnya itu jawabannya tak nampak, Pak. Tapi udah bisa kita lihat bersama untuk kesehatan. Karena itu tadi itu sebagai penyanyi romantik sebenarnya, tapi itu kesalahan teknis oleh saya. Kita lanjut. Nah, di sini keyakinan kelas itu. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama.
seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itulah keyakinan. Lanjut, keyakinan kelas berikutnya. Menurut murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Anda tanya. Ya, di sini ada poin-poinnya. Bersifat lebih abstrak dari peraturan. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Berupa pertanyaan-pertanyaan universal sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Lanjut. Ini dia segitiga restitusi yang pernah kita lakukan, Pak Toto, Bu Sri. Saya menggunakan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Di menanyakan keyakinan di situ ada pertanyaan romantiknya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu pemantiknya dari menanyakan keyakinan. Ya, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Di situ juga ada kata pemantiknya. Kamu tahu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita validasi, kita tengok kebenarannya. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita cara memvalidasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan untuk menstabilkan identitas, ini intinya. Kita tidak membuat anak merasa dihukum atau merasa bersalah atau bagaimana. Kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita kembalikan lagi karakter anak ke karakter yang semula. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi kita pertanyaan ini sering kita lewati, Bu, Pak, karena kita sebagai manusia mempunyai titik kelemahan. Kita kalau udah capek, kita jadi jin. Kita langsung mengejas, kita langsung membuat anak jadi beban di hidupnya tanpa kita pikirkan ke depannya. Ya, tahapan segitiga restitusi yang sudah kita lihat tadi, menstabilkan, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Ya, lanjut. Satu, menstabilkan, kita lihat bersama di atas. Ya, kita langsung ke poin kedua. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu pernah yang saya alami, Bapak Ibu. Kalau kena masalah, saya sangat ada di posisi ini. Ya, dan kita lanjut berikutnya, kalimat-kalimat di bawah ini yang biasa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kita mencari titik kebenaran, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini karena kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, ya nak. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu atau bagimu, nak. Karena dia punya alasan, pastinya dia berbuat sesuatu tersebut. Dan lanjut. Ya, strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa. Dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda di sekitar kita. Menanyakan keyakinan. Yang terakhir, teori Kotor mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan yang kita lihat, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, semoga bisa kita membuat ini untuk kita ke depannya
untuk keyakinan kelas kita, kesepakatan di kelas kita masing-masing. Ya, menanyakan keyakinan tadi ini lanjut dengan pertanyaan-pertanyaannya. Thank you very much. Terima kasih telah bisa memberikan waktu untuk anak. Semoga Ya, bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu. Saya selaku dan terima kasih kepada Bapak Al-Qudri ilmunya yang untuk kami ya. Alhamdulillah ya. Dari situ kita bisa belajar. Baiklah, saya sebagai moderator, jika ada kata salah saya yang salah, saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma B, SPD MPD GR. Saya adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Pekaitan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan diseminisasi dari Pak Al, atas nama Pak Al-Qudri, Guru Penggerak Angkatan 9, mengenai budaya positif yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Jadi dari hasil tersebut sangat luar biasa ya, membuka wawasan bagi guru dan juga saya juga sebagai kepala sekolah di sini untuk kedepannya bisa membuat aksi nyata seperti mana yang telah disampaikan oleh Pak Al-Qudri, yaitu membuat kesepakatan kelas pada setiap kelas dan juga budaya-budaya positif lainnya seperti 5 kontrol guru dan juga 5 kebutuhan manusia. Untuk kedepannya saya berharap untuk Pak Al ya, terutama terlebih sebagai wakil kurikulum di sini bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain dalam komunitas belajar untuk mengembangkan lagi budaya-budaya positif yang lainnya untuk kemajuan sekolah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Abdul Rauf Asyiddiq, SPD MPD. Saya Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 1 Pekaitan. Ya, kemarin saya alhamdulillah ya mengikuti diseminasi dari wakil kepala kita bidang kurikulum ya, Bapak Al-Qudri Kuatama SPD GR, di mana beliau tadi menyampaikan dalam diseminasinya sudah sangat jelas dan sangat baik ya, dan sangat menambah wawasan kami yang ada di sekolah gitu kan, terutama untuk guru-guru nih yang mungkin sebelumnya pada nggak banyak tahu lah tentang wawasan mengajar yang kurang gitu kan, bagaimana peran dan posisi guru yang sebaiknya gitu kan. Setelah diberikan materi diseminasi yang mungkin bisa kita kita realisasikan atau kita aplikasikan dalam penerapan belajar di kelas gitu kan. Nah, itu sangat baik. Nah, jadi layaknya pemaparan yang dijabarkan oleh Pak Al-Qudri Kuatama ya, Pak Al mengatakan kalau kita itu guru harus bisa ya, saya dapat sedikit kutipan di situ ya kan, harus bisa berperan sebagai, bukan hanya sebagai teman bagi siswa kan begitu, bukan sebagai teman, apalagi sebagai penghukum tuh kan gitu kan, tapi harus bisa sebagai manajer untuk siswa. Nah, itu yang buat saya tergugah gitu kan, wah ini benar kan gitu. Tingkat paling tinggi dari seorang guru ialah dapat memanage atau mengatur atau menjadi seorang manajer bagi siswanya kan begitu, bukan sebagai teman ceritanya. Nah, itu yang ingin saya realisasikan kalau untuk pribadi ya, itu yang saya ingin lakukan. Dan insya Allah saya rasa
guru-guru yang ikut diseminasi pada saat acara tersebut, saya pikir ya pasti juga mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dari Pak Al-Qudri Guatama. Nah, jadi ya saya rasa pun pasti dan insya Allah kita berencana melaksanakan ya apa-apa yang mungkin telah kita pelajari dari Pak Al-Qudri Guatama. Dan untuk Pak Al-Qudri Guatama yang saat ini sedang mengikuti CGT ya, nah CGT saya harap dapat terus berkolaborasi dengan seluruh guru-guru yang ada di SMA. Nah, terlepas dari semua kegiatan yang dilakukan, saya harap terus dapat memberikan kontribusi positif dan bisa terus memberikan yang terbaik buat sekolah agar sekolah bisa terus jalan dengan baik. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Al-Qudri Guatama yang telah menyempatkan dan mau memberikan waktu dan ilmunya kepada kita para guru di SMA 1 Pekaitan ini. Mungkin itu saja ya dari saya sebagai teman juga, sebagai wakil kepala di sini posisi saya saat ini insya Allah ya akan terus mensupport apa-apa saja yang dilakukan oleh teman saya yaitu Pak Al-Qudri Guatama tersebut ya. Nah itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nurdayanti, SPD MM. Saya selaku wali kelas 10 akan memberikan tanggapan mengenai seminar tempo hari yang dilaksanakan oleh Bapak Al-Qudri Guatama, SPD, mengenai diseminasi budaya positif. Nah, sangat jelas ya narasumber Bapak Al-Qudri yang telah menyampaikan tentang budaya positif. Kami nantinya atau kedepannya akan menerapkan budaya positif tersebut di kelas bersama siswa agar kedepannya kami dan kelas kami menjadi yang lebih baik itu dari manajemen kelasnya dan anak-anak didiknya. Dan untuk saran pada Bapak Al-Qudri, semoga kedepannya Bapak Al-Qudri bisa berkolaborasi dengan teman-teman dan sukses selalu buat guru penggeraknya.